tugas dan konten dapat diidentifikasi dari 1. Learning objective 2. Sequencing 3. Strategi pembelajaran 4. Strategi pengiriman 5. Strategi evaluasi. Tahapan berikutnya dalam pengembangan e-learning adalah desain. Tahapan desain ini baru dapat kita lakukan setelah kita melakukan analisis. Dari tahapan analisis, kita akan ketemu jawaban berupa kesimpulan atau rekomendasi terhadap seperti apa e-learning yang akan dikembangkan untuk pembelajaran kita. Berdasarkan rekomendasi tersebut, pada tahapan desain ini kita akan cek atau memeriksa kembali kinerja yang diharapkan dari peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu, kita akan menentukan cara penilaian dari capaian kinerja yang kita harapkan dari peserta didik. Ada 5 kegiatan yang akan kita lakukan pada tahap desain ini. Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan urutan pembelajaran. Yang ketiga, memilah strategi pembelajaran. Yang keempat, strategi pengiriman konten. Seperti apa konten akan disajikan melalui aktivitas-aktivitas belajar. Yang kelima, strategi penilaian. Berdasarkan tujuan pembelajaran, capaian kinerja, bagaimana nanti kita mengukur, menilai, dan mengevaluasinya. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran ini dapat kita lakukan dengan merincikan tugas-tugas menjadi lebih spesifik, kemudian mendeskripsikan kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, dan seperti apa tugas yang dapat dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan menentukan urutan pembelajaran. Mengurutkan kegiatan belajar ini, kita urutkan dari kegiatan yang mudah ke yang sulit. Begitu juga dengan penyajian materi, materi kita sajikan dari yang konkret ke yang sifatnya materi abstrak. Dengan mengurutkan materi dan tugas dari yang mudah ke yang sulit, kita akan memperoleh desain atau perancangan pembelajaran. Kita menghindari kegiatan yang sifatnya jumping agar peserta didik tidak jenuh dengan pembelajaran. Kegiatan belajar yang cenderung mudah untuk diselesaikan oleh peserta didik membuat mereka tidak tertantang untuk menyelesaikannya. Begitu juga ketika tugas itu atau materi cenderung sulit, mereka juga tidak termotivasi untuk menyelesaikan pembelajaran sampai akhir. Jadi kita tidak bisa cenderung mudah atau cenderung sulit, kita harus urutkan dari urutan materi dan tugas dari yang sifatnya konkret ke abstrak. Berdasarkan urutan materi dari yang mudah, sedang, yang sulit, kita akan menemukan skenario pembelajaran untuk satu pertemuan, untuk satu semester, bahkan 1 tahun. Kegiatan ketiga dari tahapan desain adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah langkah untuk menentukan cara yang tepat untuk menyampaikan materi dan rancangan aktivitas agar tujuan pembelajaran yang tadi kita rumuskan bisa tercapai. Strategi pembelajaran yang dapat kita gunakan bisa melalui presentasi, penyajian studi kasus kepada peserta didik, memberikan contoh, dan kemudian mereka menirukan, atau kita mendemonstrasikan langsung. Pada dasarnya, pemilihan strategi ini yang kita pertimbangkan adalah bagaimana mengaktifkan mereka dalam setiap proses pembelajaran. Jangan sampai proses pembelajaran terjadi satu arah, yaitu penyajian materi dari pendidik ke peserta didik. Yang kita upayakan adalah mereka melakukan aktivitas agar mereka dapat membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.
Setelah kita memilih strategi pembelajaran, selanjutnya kita akan memilih atau menentukan strategi pengiriman konten. Strategi pengiriman konten ini kita putuskan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Misalnya, bagaimana kemampuan penggunaan TIK, seperti apa pengetahuan awal mereka, dan tujuan pembelajaran apa yang akan mereka capai. Kemudian, sistem pengiriman ini cenderung terkait dengan kita memilih learning management system seperti apa. Akankah menggunakan learning management system dibangun sendiri yang gratis atau mungkin menggunakan media sosial. Tergantung sumber daya manusia yang akan menerapkan e-learning. Sistem pengiriman ini erat kaitannya dengan pemilihan learning management system dan media-media penyerta. Terdapat berbagai format media seperti teks, audio, video yang dapat kita kombinasikan untuk mengirimkan materi. Jangan sampai media-media yang kita berikan itu menyajikan materi secara penuh. Misalnya, penggunaan video pembelajaran bukan untuk menyampaikan materi dari awal sampai akhir. Tetapi ketika kita memilih studi kasus, pemilihan media pembelajaran berupa video untuk menyajikan kasus yang akan dibahas. Atau pada saat kita memilih strategi presentasi, kita tidak mempresentasikan materi sepanjang pembelajaran, tetapi dalam aturan media ketika kita membuat video pembelajaran, kita membuat 6-10 menit saja. Atau pada saat kita memilih strategi presentasi, kita tidak dianjurkan mempresentasikan materi secara utuh, keseluruhan materi pada pertemuan tersebut. Seperti yang kita bahas pada video pertama, ada dua bentuk aktivitas. Pertama sinkronous dan yang kedua asinkronous. Untuk pemilihan video, ketika kita ingin menjelaskan pembelajaran, sebaiknya kita menggunakan rekaman video agar peserta didik dapat mengulangnya kembali. Kapan sebaiknya kita menggunakan video conference, yaitu video yang peserta didik dan pendidiknya bertemu secara langsung dalam kondisi online, seperti kita menggunakan Zoom untuk bertemu dengan peserta didik. Itu kita gunakan pada saat kita ingin melihat respon langsung dari peserta didik, bukan ditujukan untuk menyajikan materi. Jadi strategi pengiriman ini ditentukan oleh faktor-faktor yang sudah kita analisis di tahap analisis kebutuhan. Kegiatan yang terakhir dari tahapan desain ini adalah strategi evaluasi. Strategi evaluasi ini kita pilih untuk mencek kualitas pembelajaran, baik proses maupun hasil dari pembelajaran yang sudah kita selenggarakan. Untuk mencek kualitas pembelajaran dan mengukur efektivitas pembelajaran, baik dari proses dan hasil itu sendiri, kita beranjak dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Jadi pengukuran keefektifan itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang tadi kita susun. Artinya ketika kita mengembangkan instrumen penilaian, instrumen itu tidak lari dari kinerja apa yang tadi kita tuntut dari peserta didik. Nah, itu adalah instrumen yang tepat untuk mengukur efektivitas dari pembelajaran. Itulah tahapan yang perlu kita lakukan pada tahap desain. Jadi pada tahapan desain ini kita akan menemukan sebuah rancangan singkat mengenai apa yang akan kita lakukan dalam pengembangan e-learning. Kemudian yang perlu diingat adalah tahapan desain ini baru dapat dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan. Jadi dalam pengembangan e-learning, kita memang mengikuti tahapan-tahapan dari model desain sistem pembelajaran yang sudah kita pilih. Ikuti langkah yang dijabarkan oleh masing-masing model tersebut.